Kamu tidak seharusnya di sini. Apa jadinya pada masa anglerfish 250 juta tahun yang lalu? Bayangin kamu lagi turun, 1000 meter di bawah permukaan laut. Gelap total, tekanan air seberat 100 mobil di atas badan kamu. Suhu hampir beku. Di tempat ini matahari tidak pernah sampai. Tiba-tiba di kejauhan ada cahaya kecil. Kedip-kedip, seperti kunang-kunang di dasar laut. Itu bukan harapan, itu perangkap. Selamat datang di rumah anglerfish. Dan versi yang kita bahas hari ini sudah ada sejak 250 juta tahun lalu. 1. Siapa anglerfish itu sebenarnya? Anglerfish masuk ke ordo Lopiiformes. Nama, angler, diambil dari kata pemancing. Karena mereka memancing mangsanya. Ciri paling terkenal ada di kepalanya. Ada batang berdaging yang menjulur ke depan. Di ujungnya ada organ bercahaya yang disebut SK. SK ini isinya bakteri bioluminesensi. Bakteri ini menghasilkan cahaya sendiri lewat reaksi kimia. Jadi anglerfish tidak perlu menyalakan lampu. Dia memelihara pabrik lampu di kepalanya. Ada lebih dari 200 spesies anglerfish modern. Kebanyakan hidup di laut dalam antara 200 sampai 2000 meter. Tapi nenek moyangnya sudah berenang jauh sebelum itu. 250 juta tahun lalu, anglerfish purba. 250 juta tahun lalu itu zaman Trias awal. Ini masa setelah kepunahan massal terbesar di bumi, 90% spesies laut mati. Lautan kosong, dan di kekosongan itulah predator baru berevolusi. Para ahli paleontologi menemukan fosil kerabat awal anglerfish dari periode Trias dan Jura. Fosil seperti Cretophrine dan beberapa spesies Lopiiformes purba menunjukkan satu hal. Struktur dasar, pancing, sudah ada sejak lama. Kenapa desain ini bertahan 250 juta tahun? Karena efektif. Di laut dalam makanan langka. Kamu tidak bisa berenang ke sana kemari mencari makan karena energimu terbatas. Jadi strateginya berubah. Jangan cari mangsa, biarkan mangsa datang ke kamu. Anglerfish purba kemungkinan hidup di zona twilight dan midnight zone. Gelap, dingin, dan tekanan tinggi. Sama seperti sekarang, laut dalam adalah museum hidup. Perubahan di sana sangat lambat. Kalau sebuah desain berhasil, alam tidak akan menggantinya. 3. Senjata biologi yang tidak masuk akal. Asteris lampu umpan. SK di kepala betina adalah hasil simbiosis dengan bakteri. Bakteri dapat makanan dan tempat tinggal. Anglerfish dapat lampu gratis. Cahaya biru kehijauan adalah warna yang paling jauh menembus air laut. Jadi dari kejauhan, mangsa kecil mengira itu plankton atau udang. Asteris rahang dan gigi. Mulut anglerfish bisa membuka sangat lebar. Rahangnya seperti perangkap. Giginya runcing dan mengarah ke dalam. Sekali masuk, tidak ada jalan keluar. Beberapa spesies bahkan bisa melebarkan perutnya 2 kali ukuran tubuh untuk menelan mangsa yang lebih besar dari dirinya. Asteris tubuh lunak. Tulang anglerfish tidak padat. Tubuhnya lembek dan seperti jeli. Ini untuk menghemat energi dan tahan tekanan. Dia tidak mengejar. Dia menunggu. 4. Fakta paling ngeri, cinta di laut gelap. Ini bagian yang membuat ilmuwan tercengang selama puluhan tahun. Pada banyak spesies anglerfish laut dalam, jantan ukurannya sangat kecil. Sekecil kuku jari. Sementara betina bisa sebesar bola basket. Jantan lahir dengan satu misi. Menemukan betina. Indera penciumannya sangat tajam untuk mendeteksi feromon betina di kegelapan. Begitu menemukan betina, jantan menggigit tubuh betina dan tidak pernah lepas. Lama-lama pembuluh darah mereka menyatu. Mata jantan mengecil, organ dalamnya menyusut. Yang tersisa hanya testis. Dia menjadi kantong sperma hidup yang menempel di betina. Satu betina bisa membawa 6-8 jantan sekaligus. Saat betina siap bertelur, semua jantan langsung membuahi. Ini evolusi. Di tempat yang gelap dan luas, menemukan pasangan itu hampir mustahil. Jadi alam memilih cara ekstrim. Menyatu selamanya. 5. Kenapa USHOOLD not be here? Kalimat itu bukan sekedar clickbait. Secara ekologi,
Kamu memang tidak seharusnya di sana. Tubuh manusia akan hancur oleh tekanan. Tidak ada oksigen, tidak ada cahaya. Secara evolusi, anglerfish adalah bukti bahwa hidup bisa beradaptasi di tempat paling mustahil. Selama 250 juta tahun dia menyempurnakan satu jurus. Menunggu, menipu dengan cahaya, dan menyambar dalam sepersekian detik. Anglerfish mengajari kita satu hal tentang bertahan hidup. Di tempat yang kekurangan, kamu harus jadi paling sabar, paling efisien, dan paling tidak terduga. Jadi lain kali kamu lihat video anglerfish dengan lampu kecilnya. Ingat, cahaya itu sudah dipakai selama 250 juta tahun. Lebih tua dari dinosaurus. Lebih tua dari bunga. Itu bukan lampu. Itu undangan terakhir. Dan kalau kamu yang mendekat, maka jawabannya sudah pasti. Cukup unik. Gaya berburu ikan anglerfish yang memiliki ciri khas antena berupa SK, yang digoyang-goyangkan pelan, kayak cacing bercahaya, sehingga mangsa mengira itu adalah makanan. Di part 1, kita sudah bahas dasarnya. Anglerfish itu pemancing laut dalam yang sudah ada sejak 250 juta tahun lalu. Sekarang kita turun lebih dalam lagi, ke tempat yang bahkan cahaya matahari tidak bisa tembus. Disinilah evolusi jadi paling kejam. 1. Pabrik cahaya yang disewa. SK adalah nama organ bercahaya di ujung pancing anglerfish. Banyak orang kira anglerfish bisa bikin cahaya sendiri. Faktanya tidak. Di dalam SK hidup jutaan bakteri bioluminesensi. Nama salah satunya adalah Candidatus enterovibrio luxaltus. Hubungan mereka disebut simbiosis. Bakteri dapat makanan berupa lendir dan oksigen dari tubuh anglerfish. Anglerfish dapat lampu gratis untuk berburu. Yang membuat ilmuwan kagum adalah bentuk SK. Tidak ada dua spesies yang sama. Ada SK berbentuk cacing kecil untuk memancing ikan pemakan plankton. Ada yang berbentuk ubur-ubur untuk memancing udang. Ada yang bercabang seperti mahkota. Selama 250 juta tahun, bentuk umpan ini terus berubah. Ini bukti adaptasi. Anglerfish tidak hanya berevolusi untuk bertahan, tapi juga untuk menipu mangsa yang berbeda di setiap zaman. Beberapa spesies bahkan bisa mengontrol nyala lampunya. Mati 5 detik, nyala 2 kali, mati lagi. Pola kedipan ini meniru gerakan mangsa yang terluka. Jadi mangsa lain datang untuk memakan yang terluka itu, dan malah dimakan duluan. 2. Mesin pemburu paling hemat energi di laut. Laut dalam adalah padang pasir. Makanan bisa tidak muncul selama berminggu-minggu. Kalau kamu boros energi, kamu mati kelaparan. Anglerfish memilih jalan sebaliknya. Dia memotong semua biaya. Tulangnya tipis dan tidak banyak. Ototnya kecil karena tidak perlu mengejar. Matanya sebagian besar sudah tidak berguna karena gelap total. Sebagai gantinya, indera penciuman dan sensor getaran di kulitnya sangat tajam. Strategi utamanya satu kata, menunggu. Dia bisa diam di satu titik selama 4-5 hari. Hanya kedip lampu sesekali. Saat ada bayangan mendekat, rahangnya terbuka dalam 0,03 detik. Tekanan air di depan mulutnya langsung menyedot mangsa masuk. Setelah itu gigi yang mengarah ke dalam mengunci. Tidak ada jalan keluar. Perut beberapa spesies bisa mengembang 2-3 kali ukuran tubuh. Pernah ditemukan anglerfish yang mati karena menelan ikan lebih besar dari dirinya. Ini menunjukkan seberapa putus asanya persaingan di laut dalam. Karena efisiensi inilah desain anglerfish bertahan dari zaman Trias, 250 juta tahun lalu, sampai sekarang. Tidak perlu berubah kalau sudah sempurna. 3. Sistem reproduksi paling ekstrim di dunia hewan. Ini bagian yang membuat banyak orang tidak tidur. Di laut dalam, menemukan pasangan itu hampir mustahil. 1 kilometer kubik air mungkin hanya ada 2 ekor anglerfish. Kalau jantan dan betina bertemu sekali seumur hidup, itu sudah keberuntungan besar. Jadi evolusi menemukan solusi radikal. Jantan pada banyak spesies laut dalam ukurannya sangat kecil. Ada yang hanya 1-3 cm. Betina bisa 20 cm.
Jantan lahir dengan hidung super sensitif untuk mencium feromon betina dari jarak jauh. Begitu menemukan betina, jantan menggigit dan tidak pernah lepas. Enzim di air liurnya melarutkan kulit keduanya. Pembuluh darah mereka menyatu. Dari titik itu, jantan mendapat semua nutrisi dan oksigen dari darah betina. Lama-kelamaan tubuh jantan menyusut. Matanya buta, siripnya hilang. Organ pencernaannya lenyap, yang tersisa hanya testis. Dia berubah menjadi kantong sperma hidup yang menempel selamanya. Satu betina bisa membawa 6-8 jantan sekaligus di tubuhnya. Saat hormon betina memberi sinyal bahwa telur sudah matang, semua jantan langsung membuahi. Ini bukan tentang cinta, ini tentang efisiensi. Di tempat paling sepi di bumi, lebih baik kehilangan kebebasan daripada kehilangan kesempatan untuk punya keturunan. Ilmuwan baru memahami ini di tahun 1920-an. Sebelumnya mereka bingung kenapa yang ditemukan selalu betina besar. Ternyata jantan kecil sudah menyatu dan jadi bagian dari tubuhnya. 4. Bukti 250 juta tahun bertahan. Kita tidak punya banyak fosil anglerfish utuh. Tulangnya terlalu lunak dan rapuh. Tapi bukti genetik dan fosil kerabatnya sangat jelas. Analisis DNA modern menempatkan asal-usul Ordolopiiformes sekitar 200-250 juta tahun lalu, di awal zaman Trias. Itu masa setelah kepunahan massal terbesar dalam sejarah bumi, 90% kehidupan laut mati. Di lautan yang kosong itu, desain baru muncul. Jangan berburu, menipu. Fosil dari zaman Jura sekitar 150 juta tahun lalu sudah menunjukkan tulang di kepala yang memanjang ke depan. Itu cikal bakal pancing. Mereka selamat dari 3 kepunahan besar. Trias, Jura, dan Cretaceous. Kenapa bisa? Karena rumah mereka stabil. Laut dalam tidak kena asteroid. Tidak kena perubahan suhu di permukaan. Selama masih gelap, dingin, dan bertekanan tinggi, anglerfish akan terus ada. 5. Apa yang bisa kita pelajari? Anglerfish tidak paling kuat, tidak paling cepat, tidak paling pintar, tapi dia bertahan 250 juta tahun karena 3 prinsip. Pertama, spesialisasi. Dia menguasai satu jurus dan menyempurnakannya. Menipu dengan cahaya. Kedua, efisiensi. Dia tidak membuang energi untuk hal yang tidak perlu. Diam lebih lama daripada bergerak. Ketiga, adaptasi ekstrim. Saat keadaan mustahil, dia mengubah aturannya. Termasuk aturan tentang tubuh dan reproduksi. Di dunia konten juga begitu. Kamu tidak harus paling besar. Kamu cukup jadi paling sabar membuat orang berhenti di 3 detik pertama. Sama seperti anglerfish sabar menunggu sampai lampunya berhasil. Jadi setiap kali kamu melihat video anglerfish dengan lampu kecil di kegelapan, ingat. Cahaya itu sudah dipakai selama 250 juta tahun. Lebih tua dari dinosaurus. Lebih tua dari hutan. Itu bukan cahaya harapan. Itu undangan terakhir. Dan kamu memang tidak seharusnya ada di sana. Ini bagian terakhir. Setelah 250 juta tahun berburu di kegelapan, kita akhirnya sampai di pertanyaan paling penting. Kenapa anglerfish masih ada? Dan kenapa kita harus takut padanya? 1. Laboratorium evolusi di kedalaman 2000 meter. Laut dalam disebut zona midnight. Tidak ada cahaya. Suhu 2-4 derajat Celcius. Tekanan 200 kali lipat dari permukaan. Di tempat seperti ini, evolusi berjalan lambat tapi kejam. Yang gagal mati. Yang berhasil bertahan selamanya. Anglerfish memilih jalur spesialisasi total. Dia membuang semua yang tidak perlu. Kecepatan renang dibuang, karena mengejar mangsa buang energi. Penglihatan tajam dibuang, karena tidak ada cahaya. Ukuran besar dibuang, karena makanan langka. Yang dipertahankan hanya 3 hal. Umpan, rahang, dan kesabaran. Hasilnya adalah predator paling efisien di bumi. Dalam 1 kali sambar dia bisa dapat energi untuk bertahan 1 bulan. Tidak ada hewan lain yang bisa sehemat itu. 2. Senjata kimia dan biologi yang tidak kelihatan.
Selain lampu, anglerfish punya dua senjata rahasia lain. Pertama adalah lendir beracun. Kulit beberapa spesies menghasilkan senyawa yang membuat predator lain mual. Ini penting karena di laut dalam, kalau kamu terluka, baumu akan mengundang semua pemulung dari radius 1 km. Kedua adalah rahang yang bisa lepas. Tulang rahang dan perut anglerfish tidak menyatu kaku. Saat menelan mangsa besar, sendi rahangnya menggeser. Perutnya mengembang seperti balon. Ini disebut distensibilitas ekstrim. Kemampuan ini berevolusi karena di laut dalam kamu tidak tahu kapan makanan berikutnya datang. Jadi kalau ada, telan semua. 3. Catatan fosil dan DNA, 250 juta tahun tanpa berubah. Para ilmuwan dari Smithsonian dan Monterey Bay Aquarium Research Institute sudah melacak asal-usul anglerfish lewat dua cara. Dari fosil, kita menemukan kerabat awal Lopiiformes di batuan zaman Jura dan Kapur. Tulang kepala mereka sudah punya tonjolan untuk menopang SK. Dari DNA, jam molekuler menunjukkan ordo Lopiiformes muncul sekitar 200